Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sesungguhnya melakukan sholat tahajud dan mengekang atau mendorong hawa nafsu dan syaitan adalah sesuatu yang teramat berat dan sulit, kecuali bagi orang yang dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa faktor yang bisa membantu dan memotivasi seseorang untuk melakukan sholat tahajud serta memudahkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ada 5 faktor yang mesti kita lakukan agar kita senantiasa mampu untuk melaksanakan ibadah di sepertiga malam. Silakan tonton video ini sampai akhir, dan bagi sahabat semua yang belum bergabung, silakan bergabung dengan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Faktor yang pertama adalah menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Tidak melakukan perbuatan dosa di siang hari dan di malam hari, karena hal itu bisa membuat hati keras dan menghalangi seseorang dari curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, semalaman aku dalam keadaan sehat. Lalu aku ingin melakukan sholat malam dan aku telah menyiapkan kebutuhan untuk bersuci. Tetapi mengapa aku tidak dapat bangun?" Al-Hasan menjawab, "Dosa-dosamu mengikatmu." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Selama 5 bulan aku merugi, tidak melakukan sholat di malam hari karena dosa yang aku perbuat." Ia ditanya, "Apakah dosa yang engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku melihat seseorang menangis, lalu aku berkata dalam diriku, orang ini ria." Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebagian orang soleh berkata, betapa banyak makanan yang bisa menghalangi orang melakukan sholat tahajud, dan betapa banyak pandangan yang membuat orang rugi tidak membaca sebuah surat. Sesungguhnya seorang hamba kadang memakan sesuatu makanan untuk melakukan suatu perbuatan, lalu ia diharamkan karenanya dari melakukan sholat tahajud selama setahun. Fudail bin Iyad berkata, "Bila kamu tidak mampu melakukan sholat tahajud di malam hari dan puasa di siang hari, maka kamu adalah orang yang merugi."
Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tinggalkanlah kemaksiatan dan dosa jika engkau mengharap berkholwah atau menyendiri dengan Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Faktor yang kedua, tidak meninggalkan tidur siang hari karena itu adalah sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahari wa bil qailulati ala qiyamil laili." Jadikanlah makanan sahur sebagai sarana untuk membantumu melakukan puasa di siang hari, dan tidur pada tengah hari sebagai sarana untuk membantumu melakukan sholat tahajud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendorong untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu, menggiatkan, dan menjadikan orang beramal dengan terus-menerus. Sebab sibuk di siang hari hingga tidak tidur tengah hari dapat membuat fisik lemah dan malam hari tidur menjadi nyenyak. Imam Al-Hasan Al-Basri bila datang ke pasar dan mendengar hiruk pikuk orang-orang di sana, ia berkata, "Aku mengira malam mereka adalah malam yang buruk karena tidak nyenyak dan tidak bertahajud. Mengapa mereka tidak tidur tengah hari?" Kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang ketiga, faktor yang dapat mendorong kita untuk bangun di sepertiga malam adalah tidak memperbanyak makan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang banyak makan akan banyak minum, akan terlelap dalam tidur dan berat untuk melakukan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam menyantap beberapa suap makanan saja yang dapat mengokohkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisi perutnya, maka hendaknya ia memberikan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk napasnya." Diriwayatkan bahwa iblis menampakkan dirinya kepada Yahya bin Zakaria dengan membawa beberapa buah sendok. Yahya bertanya kepadanya, "Untuk apakah sendok-sendok ini?" Iblis menjawab, "Ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menjebak anak keturunan Adam." Yahya bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendapatkan sesuatu dari jebakan atas diriku?" Ia menjawab, "Ya, tadi malam engkau kenyang, lalu aku menjadikanmu berat untuk melakukan sholat tahajud." Yahya berkata, "Aku pasti tidak akan mengenyangkan perutku lagi selamanya." Iblis berkata, "Aku pasti tidak akan memberi nasihat atau saran kepada siapapun setelah saranku ini kepadamu." Wahab bin Manabih berkata, "Tidak ada anak keturunan Adam yang lebih disukai syaitan selain tukang makan dan tukang tidur." Mis'an bin Kadam berkata, "Aku temukan rasa lapar dapat disingkirkan dengan roti dan segenggam air sungai Efrat. Sedikit makanan dapat membantu orang yang sholat, dan banyak makanan justru membantu orang-orang yang suka mencela." Faktor yang keempat yang dapat mendorong kita agar lebih semangat untuk melaksanakan sholat di sepertiga malam atau sholat tahajud adalah tidak membebankan fisik di siang hari. Misalnya, dengan memberikan pekerjaan yang sangat berat
dan membebaninya dengan pekerjaan yang membuat fisik dan otot lemah di siang hari. Hal ini akan membuat rasa ngantuk di malam hari yang sangat berat. Faktor yang kelima adalah mengamalkan sunnah saat tidur, yaitu dengan berupaya melakukan yang pertama, membaca zikir yang dianjurkan sebelum tidur, karena itu semakin memperkokoh hubungan hamba dengan Robnya. Yang kedua, tidur di atas lambung sebelah kanan. Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah menguraikan rahasia di balik cara tidur seperti ini dengan mengemukakan tidur dengan cara berbaring di atas lambung sebelah kanan memiliki rahasia, yaitu bahwa hati berada di sebelah kiri. Maka bila seseorang tidur di atas lambung kirinya, ia akan tidur sangat nyenyak karena dia dalam kondisi tenang dan nyaman, sehingga tidur jadi nyenyak. Sementara bila ia tidur di atas lambung sebelah kanan, tidurnya tidak nyenyak karena hatinya tidak menentu atau gelisah, ingin mencari tempat menetapnya. Karena itulah para ahli medis menganjurkan tidur dengan posisi di atas lambung sebelah kiri. Karena itulah posisi istirahat yang paling sempurna dan tidur yang paling nyaman. Sedangkan agama menyunahkan tidur di atas lambung sebelah kanan agar tidurnya tidak nyenyak sehingga tidak meninggalkan sholat tahajud. Jadi tidur di atas lambung sebelah kanan sangat bermanfaat bagi hati, dan di atas sebelah kiri bermanfaat bagi tubuh. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 faktor yang bisa kita lakukan untuk mendorong diri kita agar supaya bisa melaksanakan sholat di sepertiga malam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.